nggak pernah mimpi satu hari bisa menjadi kepala daerah di sini. Belum pernah. Alhamdulillah hari ini setelah melewati proses yang panjang, saya diberikan Allah kesempatan menjadi kepala daerah. Sama macam anak-anakku sekalian ini. Kalau hari ini di tingkat SMK ini belum terlalu termotivasi, belum terlalu ada dorongan untuk menjadi apa. Tapi anak-anakku sekalian, hari ini dengan kondisi kompetisi yang cukup kuat, biasa kita kalau udah kumpul sama kawan-kawan di sekolah, kita lupa permasalahan-permasalahan yang akan datang. Kita terlarut dengan suasana main-main. Apalagi hari ini dunia ini sudah menyiapkan semua fasilitas-fasilitas untuk kita terkontaminasi. Tahu terkontaminasi? Terpengaruh dengan kehidupan dunia. Coba, saya yakin semua yang hadir ini punya handphone. Ya, yang handphone itu membuat kita lalai. Kalau kita bisa menggunakannya secara positif, itu akan menjadi baik. Karena konten-konten di handphone, aplikasi-aplikasi di handphone itu juga punya nuansa edukasi untuk pendidikan. Tapi tidak sedikit yang arahnya ke negatif. Maka pesan saya pertama, anak-anakku sekalian, harus bijak dalam menggunakan handphone. Masa sekolah ini gak bisa diulang lagi. Banyak yang kepingin mengulangnya, tapi gak bisa. Makanya dibuat acara reuni. Sering dengar ya, reuni SMA angkatan sekian. Padahal dia udah tamat SMA itu udah 25 tahun, 30 tahun, tapi dia mau buat juga reuni. Kenapa? Begitulah mahalnya masa-masa SMA ini. Tapi karena sayang saya sama anak-anak sekalian, dan saya memprioritaskan kalian, maka saya jujur tidak ada kepala daerah yang punya jadwal untuk jumpa-jumpa anak SMA, memberikan motivasi. Itu masing-masing ada jobnya. Tapi buat saya, negeri ini, khususnya Langkat ini, nanti 10-15 tahun yang akan datang berada di tangan anak-anakku sekalian. Maka saya merasa penting hari ini ada program beasiswa. Mungkin sebagian yang hadir di sini orang tuanya punya ekonomi yang baik, punya ekonomi yang cukup, sehingga berpendapat kami nggak pentinglah mas beasiswa. Orang tuaku bisa membayari. Ini cara berpikir negatif. Dari sekarang anak-anakku sekalian harus berpikir mandiri. Biarpun orang tuaku mampu, tapi aku tidak mau menjadi beban di keluargaku. Aku harus bisa berdikari. Itu baru top. Itu baru hebat. Saya tinggal di Medan, ada bertetangga dengan satu orang, anak Pak Dani. Bapaknya punya kebun sawit 8.000 hektar. Nah, itu orang miskin lah itu. Ya. Semalam dia cerita, anaknya lulus tanpa testing di 3 tempat, di WUSU, di ITB, dan satu lagi di Malaysia. Apa namanya itu? Petronas. Mandiri, apa namanya, tidak bayar, beasiswa gratis. Padahal kalau berpikir bapaknya secara bodoh aja punya penghasilan 8 miliar satu bulan. Saya mau anak-anak saya di Langkat ini berpikirnya seperti itu.
Jangan karena orang tua kita punya ekonomi lebih, kita merasa tidak perlu bertanggung jawab. Tunjukkan hari ini siapa kalian terhadap keluarga dulu. Mau jadi orang hebat, kita harus buktikan di tengah keluarga kita dulu. Saya, biarpun orang tua saya mampu meraih beasiswa, saya bisa kuliah tanpa harus dibayar oleh orang tua saya. Saya pribadi sudah membuktikan itu. Saya tidak pernah orang tua saya berbanding bayar kuliah dari SMA. Dari SMA saya tak pernah. Saya cari duit sendiri, orang tua saya insya Allah adalah uang untuk membiayai. Saya tak mau. Tamat SMA saya tidak langsung kuliah. Saya merantau ke Jawa, belajar kehidupan kurang lebih 2 tahun. Baru saya pulang kembali ke Medan, saya kuliah. Saya belajar mandiri. Saya tidak mau ikut seperti saudara-saudara saya yang lain. Saya tidak mau tinggal sama orang tua saya. Saya SD di Medan, SMP di Ranggo Kuala Simpang, SMA di Berandang, seterusnya di Medan. Jadi saya terbiasa hidup mandiri. Saya ingin menularkan pengalaman ini kepada anak-anakku sekalian. Kenapa? Kita punya kebanggaan. Kalau kita mampu, kita berhasil dengan keringat kita sendiri, ini baru hebat. Maka saya berterima kasih kepada Kampung Beasiswa yang hari ini sudah mau memberi secara gratis. Di Langkat insya Allah 10.000 siswa akan dibiayai untuk kuliah. Tinggal masalahnya anak-anakku sekalian, mau nggak bersyukurin ini? Bersyukur itu tidak boleh, tidak hanya cukup dengan kata-kata. Syukur itu adalah sebuah pembuktian. Kita mendapat beasiswa, kita syukuri dengan belajar serius. Kita syukuri bahwa kita nanti akan sesuai, akan tamat dan selesai tepat waktu. Itu bersyukur. Versi anak-anakku sekalian. Yang tidak bisa kita ulang adalah waktu. Jangan sampai kesempatan dan waktu yang ada ini terbuang cuma-cuma. Anak-anakku sekalian tahu hari ini persaingan sudah cukup kuat. Tamat menjadi sarjana S2, di meja saya itu ada kurang lebih 800-an surat lamaran minta kerja. Semua sarjana. Tahu kerjanya disetujui kok jadi apa? Jadi honor Solo PT, sarjana. Yang gajinya cuma 1.400.000. Kalau dihitung perharinya nggak sampai 50.000, hampir sama dengan jajan kalian hari ini. Begitulah ketatnya, sulitnya kondisi hari ini. Jadi kesempatan ini saya tidak mau, jangan dibuang-buang. Mumpung ada pertolongan Allah lewat Kampung Beasiswa, mari kita syukuri anak-anakku sekalian, kejar cita-cita kalian. Saya ingin mengajarkan satu, teman untuk senang-senang banyak. Kalau kalian jadi orang kaya, orang yang punya duit, orang yang punya pangkat, kalian gak usah undang orang, itu akan berdatangan. Semua orang akan mendekat. Tapi ketika kalian susah, sahabat yang dekat waktu SMA ini, yang akrab, tapi kalau hidup kita susah, mungkin dia bisa membantu 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak akan mau membantu seterusnya. Maka kitalah sendiri akan menghadapi kesusahan itu. Jadi untuk itu persiapkan mental. Mumpung ada kesempatan hari ini mendapat beasiswa, jadilah anak yang dibanggakan oleh orang tua. Buktikan bahwa kalian mampu. Main-main itu kontrasi, bercanda-canda sama kawan itu kontrasi. Hari ini ada program di luar sana dari negeri antah berantah,
yang kepingin generasi muda ini hancur dengan narkobanya, dengan segala macam. Nah ini kalau kalian nggak sikapi, tidak dikuatkan dalam ilmu agama, habis selesai. Saya sedih banyak kawan sekolah saya dulu yang hidupnya hari ini cukup memprihatinkan. Nggak bisa diulang lagi, mau belajar balik SMA nggak bisa. Itu yang perlu kalian tekankan. Saya berterima kasih tergantung pada rezeki kita, akhlak kita, karakter kita. Yang karakter itu harus dibentuk dari sekarang. Kalau dari sekarang kita tidak punya tanggung jawab, semuanya kita anggap canda-canda, semuanya kita anggap mudah, maka kehidupan ke depan juga akan seperti itu. Jadi terima kasih untuk semua yang berhadir, anak-anakku sekalian. Kita punya uang banyak, oke. Kita bisa beli mobil, bisa segalanya, oke. Yang tidak bisa kita beli waktu. Apa yang sudah kita kerjakan 1 jam yang lewat, itu tidak bisa kita ulangi untuk memperbaikinya. Inilah yang harus kalian manfaatkan. Jangan waktu berlalu begitu saja dan kalian tidak memanfaatkan waktu itu. Saya pikir sudah cukup apa yang saya sampaikan ini. Pesan saya satu buat yang agama Islam, yang Muslim, yang perempuan terutama, jadikan jilbab kalian itu beban untuk menjaga perilaku. Kalau kita mau arahnya ke kiri-kiri yang kira-kira berdampak dosa, ingat, aku seorang muslimah, aku memakai jilbab, apakah pantas perilaku seperti ini? Jadi tolong dijaga semua. Insya Allah kalau dari hari ini kita sudah memasang nama itu yang benar, berbicara yang ikhlas, tulus, berbuat lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan menjadikan masa depan kalian lebih baik lagi. Kuncinya apa? Ikhtiar. Kita dapat beasiswa, kita belajar sungguh-sungguh. Kalaupun kita menjadi seorang sarjana, adalah sarjana yang diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita sudah menuju di sini. Mungkin di dalam gaya saya memimpin Kabupaten Nangka dalam pergaulan ada yang salah, saya mau dimaafkan. Karena ini perkara style. Nggak bisa dipaksakan gaya saya sama dengan gaya-gaya anak SMA. Nggak bisa. Kita masing-masing. Saya juga nggak bisa maksakan anak-anak macam saya. Pakaian seperti ini, pidato, enggak. Masing-masing sudah dijanjikan Allah dengan segala macam kodrat iradanya. Tapi ingat, satu yang harus kita jaga innamal a'malu binniyat. Jagalah nama itu kita, ya Allah. Kalau aku mendapat beasiswa ini, aku ingin meringankan beban dan tanggung jawab orang tuaku. Izinkan beasiswa ini mengantarkan masa depan menjadi yang lebih baik. Baik, saya pikir ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang berhadir, kepada seluruh panitia. Mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.